Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Puasa Ramadan dinamakan juga atau Sahru Ramadan bisa dinamakan juga Sahrul Imtihan atau bulan ujian. Bisa juga dinamakan Sahrul Tajribiyah, bulan latihan, di mana di bulan suci Ramadan kita diuji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diuji, dilatih bisa menahan lapar dan dahaga, bisa menahan, mengendalikan hawa nafsu kita. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dalam Al-Qur'anul Karim, sebagaimana tujuan daripada puasa itu sendiri, la'allakum tattaqun, ada di mana kita dilatih agar kita bisa bermuraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa dilihat, merasa didengar, merasa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Basir, Allah Sami, Allah Alim. Ada 3 orientasi yang perlu kita perbaharui dalam pandangan kita dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah maksud dan tujuan serta keperluan kita dalam kehidupan. Maksud tujuan dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala telah gambarkan dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa lain, untuk mengetahui liya'rifullah, agar kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun keperluan hidup kita, Allah Subhanahu wa taala juga gambarkan dalam Al-Qur'an surat Al-Qassas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi ma fi ataqallah, dan carilah karunia dari apa-apa yang Allah berikan kepada kita di darul akhirah, untuk kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala memberikan seluruh apa yang ada pada diri kita ini dipersiapkan, digunakan untuk akhirat kita. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa kita ini masih hidup di dunia. Jadi yang pertama, pandangan kita terhadap tujuan, maksud Allah menciptakan kita agar jangan sampai terbalik antara keperluan kita, sehingga dunia kita mengalahkan akhirat. Padahal ulama memberikan gambaran tidak ada bandingan antara kehidupan dan dunia dan akhirat. Akan tetapi kehidupan dunia yang singkat ini akan menentukan kehidupan kita di akhirat. Orientasi kehidupan kita yang kedua yaitu siapa kawan dan siapa lawan, siapa musuh kita dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 208. Udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Masuklah kamu ke dalam Islam ini secara kafah, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dalam ayat yang lain, jadikanlah syaitan itu musuh dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai kita terbalik antara siapa kawan dan lawan kita. Musuh kita adalah syaitan yang selalu mengarahkan kita, mengganggu kita,
kepada keburukan. Yang kedua adalah inna nafsa la'ammaratun bisu', sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Kemudian siapa teman kita? Teman kita adalah orang beriman. Al-muslim ahul muslim, orang beriman itu saudaranya, temannya orang beriman juga. Bahkan dalam ayat yang lain, yasuddu ba'duhum ba'do, saling menguatkan di antara mereka. Apabila ada kekurangan kehilapan di antara kaum muslimin, yaitu kita saling fa'aslihu baina ahwaikum, saling memaafkan, saling memperbaiki di antara kita. Kemudian yang ketiga yang perlu kita perhatikan di dalam bulan suci Ramadan ini adalah kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Taubah ayat 111, Allah Subhanahu wa taala, innallaha yastara 'alal mu'minina anfusuhum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala kalamkan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya orang beriman, diri mereka dan harta mereka sudah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Artinya kehidupan kita ini kehidupan yang harus menjalankan sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengganti diri kita dan harta kita dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal transaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini agar kita jalin dengan baik, kita ikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita ini. Nah, puasa mengajarkan kita agar kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, diperhatikan, didengar dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa kita tahun ini bisa meningkatkan diri kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa dilihat, merasa diperhatikan, merasa didengar dan merasa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tujuan puasa la'allakum tattaqun itu tercapai agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.